Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 11 saya Ramadhani Ahmad Batiar dan rekan saya Wahyu Budi Prasetya akan memaparkan mengenai monopoli dalam perspektif Islam. Nah, sebenarnya monopoli ini terjadi karena apa sih? Nah, pada perkembangannya, manusia telah banyak melakukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama itu pula, sumber daya yang menjadi kebutuhan manusia dengan jumlah yang terbatas, terus-menerus dicari dan diambil hingga jumlahnya menurun. Hal inilah yang memicu polemik di kalangan pelaku usaha untuk bisa menguasai sumber daya yang ada. Nah, dunia usaha ini tidak berdiri dengan hanya sumber daya dan konsumen saja, tetapi banyak aspek yang menjadi bagian dari rantai perjalanan produk. Rantai perjalanan produk ini terhubung dengan berbagai hal yang seperti sistem ekonomi, kemudian ada perundang-undangan, kebijakan pemerintah, pesaing usaha, dan sebagainya. Berbagai hal tersebut memicu persaingan antar pengusaha untuk memiliki koneksi kepada pemangku kebijakan agar usaha yang dijalankan menjadi lebih besar dan tidak terganggu oleh pesaingnya. Kegiatan ekonomi dengan cara memonopoli perdagangan ini karena adanya persaingan usaha. Namun jika praktek ini dimasuki oleh sistem politik, maka akan terjadi yang terjadi adalah suatu ketidakadilan dan menyimpang dari prinsip ekonomi syariah serta memungkinkan adanya praktik monopoli yang masif. Kegiatan ekonomi pun akan mengalami dampak negatif karena praktek monopoli, apalagi politik ikut bermain di dalamnya, dan ini menjadi kartel. Lalu bagaimana Islam memandang praktek ekonomi yang seperti ini? Nah, pada kesempatan ini kami akan membahasnya. Nah, ruang lingkup bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian monopoli, yang kedua jenis-jenis monopoli, yang ketiga monopoli dalam perundang-undangan, yang keempat monopoli dalam perspektif hukum Islam, yang kelima konsep bisnis dalam Islam, yang keenam dampak yang ditimbulkan dari monopoli. Nah, monopoli sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu monos yang berarti satu dan polein yang berarti menjual. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya satu produsen atau satu kelompok produsen yang menguasai pasar. Kemudian penentu harga pasar ini adalah satu produsen atau satu kelompok yang disebut sebagai monopolis. Sedangkan monopoli dalam bahasa Arab disebut ihtikar. Berasal dari kata ihtikaroh, yahtakiru ihtikar, yang berarti azum atau aniaya dan sewenang-wenang, dan al-isaah al-mu'asyarah, merusak pergaulan. Nah, sedangkan secara terminologis, ihtikar adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Nah, dari pengertian ini, sebagai contoh, kalau di dalam negeri itu ada seperti Pertamina. Nah, Pertamina ini mereka itu menguasai minyak di Indonesia, sehingga pesaing-pesaingnya seperti Shell, kemudian Petronas dan lainnya itu hanya di kota-kota besar. Nah, ini juga contoh monopoli. Selain itu ada PLN. Nah, PLN juga salah satu contoh bentuk monopoli karena tidak ada lagi pesaing bisnis yang bersaing dengan PLN. Kemudian juga ada dari internet yaitu IndiHome. Kita tahu bahwa pada saat sekarang ini kebutuhan internet semakin tinggi sehingga provider internet seperti IndiHome ini masuk ke dalam pelosok-pelosok negeri untuk membangun tiang sebagai landasan kabel optiknya. Nah,
pesaingnya ini seperti MyRepublik, Bisnet dan lainnya itu belum sampai sejauh sana. Sehingga IndiHome ini juga masuk sebagai contoh perusahaan yang memonopoli internet. Nah, selanjutnya itikar menurut mazhab Hanafi adalah pembelian bahan makanan secara besar-besaran, kemudian ditimbun sehingga harganya naik. Menurut mazhab Hambali, ihtikar yaitu membeli bahan makanan untuk diperdagangkan dan ditimbun agar mengalami kelangkaan dan harganya meningkat untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian ada menurut Yahya bin Umar dalam Iskandar tentang monopoli ransaking, ihtikar, dan dumping, sia-sia al-ikhraq. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar, di mana penjual akan menjual sedikit barang dagangannya. Sementara permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak sehingga di pasar terjadi kelangkaan. Kemudian ada pendapat dari Syekh Yusuf Qardawi tentang ihtikar dalam kitabnya Halal Haram fil Islam yang membahas tentang ihtikar, yaitu usaha menimbun. Ihtikar ini diartikan usaha menimbun barang supaya langka di pasaran dengan niat untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari keuntungan normal. Nah, kemudian ada jenis-jenis monopoli. Yang di sebelah kiri yaitu jenis monopoli yang dua tipe monopoli, yaitu yang pertama ada natural monopoli. Ini fungsinya untuk menyangga harga terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua ada monopolistic rent, yaitu keberadaan monopoli cenderung menerapkan harga yang over normal profit. Nah, monopoli dalam arti harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher sendiri menjelaskan kekuatan monopoli sebagai the ability to act in unconstrained way, atau kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan cara sendiri. Yang kemudian yang ada di sebelahnya ini jenis-jenis monopoli berdasarkan eksistensinya. Yang pertama ada monopoli yang terjadi karena undang-undang. Kemudian yang kedua ada monopoli yang terjadi secara alamiah. Yang ketiga monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Yang keempat, monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia. Nah, ini ada monopoli dalam perundang-undangan. Sebenarnya boleh nggak sih monopoli ini dilakukan? Nah, kita akan melihat di undang-undangnya. Nah, pada 5 Maret tahun 1999, pemerintah dan DPR Republik Indonesia telah memberikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, dari pasal ini kan kita sudah jelas ya kalau monopoli ini dilarang dalam prakteknya. Nah, kemudian pasal yang terkait dengan monopoli ini ada pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian ada juga di pasal 18 ayat 1-nya menjelaskan tentang pelarangan menjadi pengusaha tunggal. Nah, ayat tersebut berbunyi pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jadi sudah jelas ya kalau monopoli di negara kita ini dilarang karena sudah ada undang-undangnya. Kemudian monopoli dalam perspektif Islam akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Wahyu Budi Prasetya. Kepada Mas Wahyu Budi Prasetya,
Kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Doni telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang monopoli dalam perspektif Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa monopoli hukumnya haram, sebagaimana dikemukakan oleh ulama kalangan Hanabilah, Makiyah, Hanafiyah, dan mayoritas Syafi'iyah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 25 yang artinya sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan yang yang dimaksud dengan dalam ayat tersebut adalah perilaku monopoli yang mana pelakunya diancam dengan siksaan yang sangat pedih. Hal ini menunjukkan bahwa monopoli yang dapat menimbulkan kelangkaan suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat merupakan suatu kezaliman dan kejahatan. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, saya membaca di hadapan Malik dari Abu Az-Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan mencegat pedagang untuk memborong barang-barangnya sebelum sampai ke pasar. Jangan membeli barang-barang yang sedang dibeli orang lain. Jangan menipu orang kota, hendaknya tidak memborong dagangan orang dusun, atau dengan maksud memonopoli dan menaikkan harga. Jangan menahan susu unta atau kambing yang akan dijual supaya kelihatan susunya banyak. Jika dia membeli dan memerahnya setelah membeli, maka dia boleh memilih dari dua keadaan. Jika ia suka, maka dia boleh ditahannya. Namun jika ia tidak suka, dia boleh mengembalikan dengan satu syak kurma atau pengganti susu dan perahannya. Hadis Sahih Muslim nomor 2790. Pada Quran surat Al-Hasyr ayat 7 melarang peredaran harta hanya di kalangan orang kaya saja. Yang artinya harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja dan di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumnya.
Sunan Ibnu Majah nomor 2144 pun menjelaskan tentang orang yang dilaknat karena monopoli. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jadlami telah menceritakan kepada kami, Abu Ahmad telah menceritakan kepada kami, Israel dari Ali bin Salim bin Sauban dari Ali bin Zaid bin Juan dari Said bin Al-Mashrab dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mencari nafkah itu diberi rezeki dan orang yang menimbun itu dilaknat. Dalam hadis Sahih Muslim nomor 3012 yang artinya menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Kanab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari Yahya yaitu Ibnu Said. Dia berkata, Said bin Musyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun barang maka dia berdosa. Dalam Musnad Ahmad nomor 8263 telah menceritakan kepada kami Suraid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mas'ar dari Muhammad bin Amru bin Alqamah bin Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun bahan makanan dengan maksud menaikkan harga atas kaum muslimin, maka ia telah berdosa. Peran ulama berbeda pendapat tentang hukum monopoli atau ihtikar. Haram secara mutlak atau tidak dikhususkan bahan makanan saja. Hal ini disadari oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa menimbun makanan, dia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1605. Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa 1 tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari 1 tahun sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, menimbun untuk dijual. Kemudian pada waktu harganya melambung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak, baru dijual dengan terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal. Yang ketiga, barang yang ditimbun atau dimonopoli ialah kebutuhan pokok dari rakyat seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Apabila bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka itu tidak termasuk menimbun. Selanjutnya, makruh secara mutlak dengan alasan bahwa larangan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas kepada hukum makruh saja lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya. Yang ketiga ada haram apabila merupakan bahan makanan saja, adapun selain bahan makanan maka dibolehkan dengan alasan hadis riwayat Muslim di atas. Dengan melanjutkan riwayat tersebut,
yang dohirnya membolehkan ihtikar selain bahan makanan sebagaimana riwayat lengkapnya ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menimbun makanan, dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, kenapa engkau melakukan ihtikar? Sa'id menjawab, sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadis ini telah melakukan ihtikar. Hadis riwayat Muslim nomor 1605. Yang keempat, haram ihtikar di sebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah. Sedangkan tempat-tempat lainnya, maka dibolehkan ihtikar di dalamnya. Hal ini lantaran Makkah dan Madinah adalah dua kota yang terbatas lingkupnya. Sehingga apabila ada yang melakukan ihtikar, salah satu dari barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan. Yang kelima, boleh ihtikar secara mutlak. Mereka menjadikan hadis-hadis Nabi Muhammad sebagai perintah orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya ihtikar. Al-Ghazali yang menyatakan penimbun barang diharamkan apabila yang pertama, barang yang ditimbun itu adalah kelebihan dari kebutuhan berikut, tanggungan untuk persediaan setahun penuh, sebab orang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya selama setahun penuh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, orang yang menimbun itu sengaja menunggu saat harga barang yang ditimbunnya itu memuncak sehingga ia dapat menjualnya dengan harga tinggi. Yang ketiga, penimbunan dilakukan pada saat orang banyak yang sangat membutuhkannya, seperti bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Tetapi kalau barang yang ditimbun tersebut bukanlah termasuk kebutuhan pokok dan kurang diperlukan, maka hal ini berdosa jika tidak menimbun kemadrotannya. Seorang ulama Malikiyah dalam karyanya Al-Muntaqah mengategorikan ihtikar sebagai perbuatan diharamkan dengan alasan bahwa ihtikar merupakan kezaliman, dapat merugikan orang lain. Pendapat Al-Baji diperkuat oleh Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa ihtikar dapat membahayakan jiwa banyak orang, terlebih apabila yang ditimbun berupa makanan pokok. Sunan Ibnu Majah nomor 2464 tentang hal yang tidak diperbolehkan untuk dimonopoli. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Zaid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az-Zinad dari Adrod dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang tidak dibolehkan untuk dimonopoli, air, rumput, dan api. Berbeda dengan Al-Baja dan Ibnu Qudamah, Al-Syarazi dalam karyanya Al-Muhazzab menyatakan bahwa hukum ihtikar adalah makruh tanzih, sedangkan menurut Al-Subki hukum ihtikar adalah makruh tahrim. Argumentasi yang mereka bangun adalah kekhususan larangan yang terkandung dalam Qasar hanya berlaku untuk hakim
Ibnu Hisham yang tidak lainnya. Pendapat Ibnu Hisham diperkuat oleh Al-Baji dalam karyanya Al-Muntaqo yang menyatakan bahwa pelarangan iktikar tidak hanya terbatas terhadap makanan pokok, akan tetapi semua barang yang jasanya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Karena ilat pengharamannya adalah al-idhar bi al-nas, dibutuhkannya masyarakat. Sehingga bersifat umum atau mutlak, tidak muqayyad, karena berdasarkan kaidah umum penyebutan salah satu barang yang bersifat umum tidak bisa mengkhususkan keumumannya. Pendapat Ibnu Hisham Al-Baji selaras dengan pendapat Imam Malik dalam karyanya Al-Mudawwanah dan Ibnu Taimiyah dalam karyanya Al-Hisbah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Romadhoni Ahmad Bahtiar. Ya, saya menunjukkan mengenai konsep bisnis dalam Islam. Nah, adapun Islam sendiri ini memiliki konsep bisnis yang begitu baik dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, termasuk profitnya. Namun, dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Ada aturan halal dan haram. Untuk kemungkinan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Subhanahu wa taala melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali atau dibangkitkan. Nah, konsep bisnis dalam Islam ini kami mengambil ada 4, yaitu yang pertama ada customer oriented. Nah, dalam hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam menerapkan prinsip customer oriented, yaitu prinsip bisnis ini yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Nah, dampak dari prinsip yang diterapkan ini, para pelanggan Rasulullah tidak pernah merasa dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan karena barang-barang yang disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi. Nah, untuk memuaskan pelanggan ada beberapa hal yang selalu Nabi perintahkan. Yang pertama itu adil dalam menimbang. Kemudian menunjukkan cacat barang yang diperjualbelikan. Nah, yang ketiga ini menjauhi sumpah dalam jual beli dan tidak mempraktekkan apa yang disebut dengan ba'i najasi, yaitu memuji dan mengemukakan keunggulan barang padahal mutunya tidak sebaik yang dipromosikan. Nah, hal ini juga berarti membohongi pembeli. Kemudian transparansi. Nah, transparansi ini merupakan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis. Nah, transparansi ini merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seseorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia, dan lain-lainnya agar tidak membahayakan atau merugikan konsumen. Konsep bisnis yang ketiga ini persaingan yang sehat. Islam sangat
melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Nah, di Islam sendiri ini memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Rasulullah memberikan contoh sebagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangannya, serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus dijauhi. Nah, konsep bisnis yang keempat ini fairness. Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Rasulullah selalu tegas dalam menegakkan keadilan, termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu, selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sebagai bentuk dari keadilan. Nah, kemudian keadilan ini kepada konsumen juga, dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Wujud dari keadilan bagi karyawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengeksploitasinya dan menjaga haknya. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari monopoli. Nah, yang pertama ini monopoli dikhawatirkan akan meninggikan harga dan membatasi jumlah produksi atau output dibanding dengan pasar dengan perseorangan. Yang kedua, monopoli mempunyai kemampuan untuk berproduksi pada suatu tingkat jumlah keuluan yang paling besar, dan ini berarti perdagangan monopolis diperoleh dari tenaga beli milik konsumen atau masyarakat. Nah, kemudian monopoli dapat mencegah terciptanya alokasi sumber daya ekonomi yang optimal. Nah, kenapa sih tidak optimal? Karena monopolistik akan berproduksi tidak pada tempat di mana biaya rata-rata paling rendah atau tidak efisien, berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Kemudian yang keempat, praktek monopoli menentukan jual sepihak, menghambat perbaikan teknologi, membatasi perusahaan untuk masuk industri tersebut, dan karena berkuasa dalam pasar, maka monopolis bisa mempermainkan pasar perdagangan. Nah, kesimpulan dari pemaparan kami pada kesempatan ini yaitu dalil-dalil yang ada baik nakli maupun akli yang bersifat umum maupun khusus melarang praktik monopoli atau ihtikar ini dengan cara apapun. Jenis barang yang ditimbun tidak terbatas pada barang-barang kebutuhan pokok saja. Barang-barang lain yang dibutuhkan manusia pun tidak boleh ditimbun untuk kemaslahatan umat manusia. Apabila ditimbun, tentunya ini akan menimbulkan kecemasan dan permasalahan yang serius, apalagi barang yang ditimbun kadarnya tidak banyak dan terbatas. Pada dalam Al-Quran yang memuat nilai-nilai universal maupun hadis yang menjelaskan tentang ikhtiar ini masih relevan untuk dikaji dan selalu aktual untuk menjelaskan kondisi dan problema perekonomian umat semenjak masa. Hal itu sejalan dengan ajaran Islam yang sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. Islam selalu relevan dengan masa dan tempat kapanpun dan dimanapun. Nah, demikian pemaparan tentang monopoli dalam perspektif hukum Islam dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.